Dari perkenalan ini dia menangkap setidaknya 3 hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, ada anggota BUMDes. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan segera diperjelas status keanggotaan ini ya kayaknya. Kalau baca undang-undangnya, kalau baca regulasinya kayaknya tidak ada namanya status anggota BUMDes ya. Tapi ada 3 yang mengaku anggota BUMDes itu. Nah, itu nanti tugasnya pendamping itu. Yang kedua, ada SK yang ada legalitas ya, ada legalitas yang belum perlu kita perlu kita tegaskan lagi. Kemudian yang ketiga, belum ada unsur pengawas yang karena pengawas itu penting sebenarnya. Setidaknya nanti begitu ini dikomunikasikan dengan pihak pengawas. Tapi pasti ada. Ya, pertama tentu kita melihat dulu tentang BUMDes ini sendiri. Banyak cita-cita orang yang disandarkan di BUMDes ini sebagai pengembang ekonomi kerakyatan, sebagai pembina usaha ekonomi kecil UMKM seperti itu, kemudian juga sebagai pusat ekonomi di desa yang diakui, sehingga dia dibiayai oleh pemerintah desa dalam bentuk penyertaan modal. Ini harapan orang banyak terhadap BUMDes ini. Para desa ini menganggap segala-galanya karena dia yang punya modal begitu, sehingga kemandirian daripada BUMDes atau pengurus direktur segala macam itu belum ada sampai saat ini. Itu yang perlu kita sosialisasikan. Kepengurusan di BUMDes itu semuanya wewenang dari kepala desa. Nah, ini yang saya kira persepsinya ya itu harus kita ini lagi sekarang apa ini resepsinya ya. Iya, resepsinya harus kita lakukan. Resepsinya Pak, resepsi yang pakai Permendes 5. Nah, itu. Nah, kalau sudah ini kan berarti resepsi yang harus kita samakan ini ada di PP-nya. PP 2021 ya, PP 11 2021. Nah, ini yang saya kira juga penting untuk disampaikan ke BUMDes yang ada. Dan saya kira 3 BUMDes ini menjadi pilot project ya, program ini maupun oleh pemerintah daerah, harus ada support dari pemerintah daerah terkait dengan 3 BUMDes ini supaya keluar tajinya lah. Ini BUMDes ini sudah bertahun-tahun tapi kok segan mati tak mau gitu. Ada yang sudah berjalan ganti kepala desa semua dilibas, mundur lagi. Nah, bagaimana mau berjalan kalau misalkan posisinya masih seperti itu, selalu diintervensi misalkan oleh kepala desanya. Nah, tetapi kalau misalkan ini sudah bisa menjadi wewenangnya dari direktur untuk yang di unit-unitnya atau di divisi-divisinya, tinggal sekarang itu penguatan terhadap pengurus intinya, direktur dan lain sebagainya ini yang di pengurus inti, supaya mereka tidak bisa ditonjok sana, tonjok sini. Itu harus lebih kuat lagi. Itu saya kira posisi yang harus di ini sama BUMDes saat ini. Sangkaan orang terhadap BUMDes ini juga tidak kalah banyak. BUMDes yang kurang beginilah, BUMDes yang masih begitulah, BUMDes yang hanya dibentuk kemudian bubar, belum maju sudah mundur dan lain sebagainya. Itu yang bodoh. Nah, sehingga dari situ kan perlu kita menata bersama atau BUMDes menata dirinya supaya menghilangkan kesan seperti itu sehingga terbangun trust di BUMDes sendiri. Bagaimana cara membangun trustnya? Antara lain untuk kepengurusannya mungkin perlu kelengkapan alat instrumen bekerjanya, kelengkapan perencanaannya, salah satu itu yang menjadi bagian penting. Nah, BUMDes bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk mengajukan atau meyakinkan pemerintah desa tentang mereka punya rencana, mereka punya program kerja selama kurun waktu tertentu sebagai dasar untuk meminta penyertaan modal bentuknya, pengelolaan aset bentuk yang lainnya. Kita akui di desa-desa yang sebagian besar di Lombok Tengah, aset keuangan itu bersumber dari dana desa. Sementara yang kita harus kembangkan di sini sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa kepemilikan modal itu bukan berasal dari desa itu sendiri, tetapi dari desa sebelah yang bisa dikerjasamakan. Salah satu contoh,
ada aset dari PMPM itu akan menjadi BUMDes bersama. Transformasi BUMDes ex PMPM akan menjadi BUMDes bersama. Kenapa demikian? Karena banyak di antara PMPM itu yang masih berdiri sampai saat ini dan memiliki kepemilikan modal yang cukup besar. Salah satu contoh di Kecamatan Pujon sudah lumayan besar, sampai miliaran ya. Menyusun roadmap ini kan ada salah satu cara, salah satu strategi untuk membenarkan BUMDes ini. Sehingga pada saat dia akan ada perencanaan pembangunan di desa seperti Musdes atau Musrenbangdes, ada bahan untuk memberikan keyakinan bahwa ini loh BUMDes punya konsep, ini loh BUMDes punya rencana. Misalkan, oh Tanah Awu, dia agak jauh, tapi bisa jadi menjadi daerah penyangga. Saya kemarin ngomong itu bagaimana supaya teman-teman ini bisa membuat sistem bisnis model yang bisa make over rumah-rumah penduduk di lingkar cake itu menjadi penginapan kamar yang layak untuk dihuni yang kemudian dijual kepada pariwisata. Di mana masyarakat itu misalkan kebutuhan akomodasinya mulai makan, minum, penyediaan transportasinya itu dilakukan oleh yang punya rumah. Sehingga mereka bisa merasakan betapa besar manfaat dari sektor pariwisata di situ. Nah, kalau itu bisa dilakukan, BUMDes menjadi lokomotif terdepan, menjadi agregator bagi pengembangan bisnis ini, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, tadi ada agrowisata, boleh sekaligus sebagai penyangga untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Sesuatu rancangan usaha itu harus spesifik sebenarnya. Lebih baik satu tapi berhasil ketimbang banyak tapi kolab. Saya tak kepada desa dukung tekan saya bingung. Sekali lagi, roadmap ini adalah salah satu dari cara untuk mengembangkan BUMDes. Karena di aturannya sendiri kan ada pembinaan dan pengembangan. Ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, ada pengembangan yang dilakukan oleh mereka, pemerintah desa bersama dengan BUMDesnya sendiri. Kemudian ada faktor pembinaan dan pengembangan dari unsur-unsur luar. Kita pihak ketiga, pihak swasta adalah salah satu bagian yang diharapkan muncul. Nah, ADBMI bersama dengan LGBS mungkin menunjukkan itu ke mereka.